Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Sumber Dakwah Official. Ini di channel yang netral banget dan sangat pokoknya tidak berpihak lah kira-kira. Dan ini ada berita terbaru masalah pemilu, masalah kecurangan pemilu. Oke. Oke, tahu lama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillah. Mana presiden terganggu? Biasa aja lah presiden itu. Biasa aja. Mana ada presiden pernah terganggu? Santai aja. Oke, Pak. Pemilu aja digitu-gituin, diceritain macam-macam, dituduh santai aja. Dulu kan juga dibilangin bansos segala macam. Iya, emang dari Pak presiden itu memberikan bansos untuk diarahkan memilih salah satu pasangan capres atau pasangan partai. Mana ada? Nggak ada kan? Dibilang presiden akan mengintervensi pemilu, mana ada? Buktinya sampai sekarang, mohon maaf, partai PSI juga masih dalam proses perhitungan. Oh, oke. Jadi nggak bisa. Ini hanya karena persoalan persepsi halusinasi dari orang-orang yang mohon maaf tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses demokrasi. Sambil berdoa bersama, massa mengharapkan pemerintah bisa mendengar dan bekerja untuk rakyat yang dinilai kini telah melenceng dari nilai-nilai bangsa. Massa meminta Kirain tadi Caimin, guys, kaget saya, jalannya bukan. pemilu dan meminta hak angket direalisasikan. Selain itu, massa juga menyampaikan aspirasinya terkait naiknya harga bahan pangan seperti beras, telur, ataupun sembako sehingga menyengsarakan rakyat. Kita ke DPR RI karena lembaga tinggi negara yang lain hampir kami nggak percaya lagi. Oke. Karena Oke. salah satunya adalah pemilu curang yang luar biasa disetting sedemikian rupa, dan kami bukan bicara tentang kalah menang, tapi kami bicara tentang betapanya kejaliman. Ya, apa yang kita khawatirkan ternyata terjadi akibat sirekap itu kan. Banyak teman-teman saya juga dari paslon nomor 1, dari koalisi pendukung jadi gila suaranya itu. Dari 20.000 suara tinggal 500, dari 281.000 suara jadi 0. Itu akibat aplikasi sirekap. Seolah-olah aplikasi tersebut bermain-main. Ya. Bantuan sosial harusnya berakhir pada General November Gatot. 2023. Kita walaupun beda dukungan tetap hormat kan. Beliau Rapat general. Kabinet 6 November 2023, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024. Teman-teman sekalian, kita patut bersyukur karena Indonesia telah Halo, bersama lah, Pak Luhut, sebagai ya. penyelenggara terbaik oleh H2O Racing. Orang Batak nggak pernah bayangkan, ya maaf nih kalau saya straight forward, bahwa akan terjadi seperti ini Tanah Batak. Ya, ya ini datang Pak Menteri Pariwisata. Jadi saya pikir itu terjadi karena kerjasama Boru ini, Boru Luhut bin Sarpanjaitan. pimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat nih kepalanya ini ya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghormati putusan MK terkait ambang batas parlemen 4% yang harus diubah sebelum tahapan pemilu 2029. Putusan MK itu memang sudah seharusnya berlaku 5 tahun lagi sehingga pihak-pihak terkait bisa memahami dan berpartisipasi. Gitu ya Gus? Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu yang akan berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK itu ya untuk pemilu berikutnya. Betul, tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, udah diputusin sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Pernah kejadian nggak? Iya. Pernah. Yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya, nah itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Saya sedikit pun nggak takut Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo. Jokowi secara pribadi, ya, Jokowi secara pribadi penuhi ketentuan undang-undang ini semua, ya cuti dan segala macam. Hari ini kita nggak bisa tahu menteri-menteri ini termasuk Pak Prabowo itu lagi kampanye kemarin di Semarang lagi cuti atau tidak? Sebagai Menhan atau sebagai Sebagai capres Menhan gitu apa ya? sebagai ketua umum partai? Oke. Ini blur. Jangan terhipnotis oleh hasil quick count. Logikanya sederhana. Oke, siap Pak Caimin, oke siap. Menuju hasil quick count itu kan nggak ada bedanya sebetulnya dengan hasil survei. Dan Kan itu quick count, belum real count. Ya nggak apa-apa. Kalau tidak percaya dengan sampel, jangan periksa darah lagi di lab. Karena laboratorium itu kalau periksa hanya 1 tetes darah. Kalau kita tidak percaya mengetahui keseluruhan darah yang ada di tubuh. tapi kalau kita tidak percaya dengan 1 tetes darah, maka sedot seluruh darah untuk diperiksa.
quick count itu juga survei sebetulnya, karena itu sampling dari apa yang coba diambil dari TPS. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Siapa takut kan? Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak, dia memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR, sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Oke, monggo. Itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut tanda tangan baik sebagai orang partai maupun parlemen. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, ndak diajukan, ndak ada sidang diajukan kemana, kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nggak, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya nih, makin keras, nggak akan gembos. Kemarin sempat ketemu pengacara. Gas itu kayaknya guys. Elektabilitas Presiden Joko Widodo ternyata menurun di akhir masa jabatannya. Menurut pakar komunikasi politik Anang Sujoko, sangat sulit mengembalikan kepercayaan publik hingga akhir Oktober ini. Metro. Dan itulah yang lalu membuat kami di Gerakan Nurani Bangsa itu merasa ini ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Mengapa? Karena pemilu ini pertaruhan sebenarnya. Kita adalah bangsa yang sangat heterogen, yang sangat majemuk, yang karenanya aspirasi yang sangat beragam ini harus disikapi secara beradab. Cara kita menyikapi keragaman aspirasi secara beradab itu dengan memilih demokrasi. Karena kecurangan-kecurangan ini kami perjuangkan, tadi sudah disampaikan, bukan untuk kepentingan Ganjar Mahfud, tapi untuk kepentingan demokrasi negara kita ke depan. Setuju teman-teman? Jadi apa yang kita perjuangkan ini akan menjadi warisan kepada anak-anak kita ke depannya. Kita harus menanamkan demokrasi Indonesia yang bersih dan jujur. Bukan demokrasi yang diatur, disetting atau dicawe-cawe. Baik, terima kasih. Katanya KPU di cawe-cawe itu. Padahal tadi saya sependapat guys. Bukan di hack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip itu istilah teknis komputer, untuk memasukkan program, nah bahasanya memang program colongan gitu ya. Yang program tersembunyi, yang dimana itu bisa dikodok. Dan pada pukul 19 sekian, ada di naskah saya, pada tabulasi di Sirekap, sudah muncul presentase sama seperti quick count, yaitu paslon nomor 1 mendapatkan angka 24%, paslon nomor 2 mendapatkan 58%, paslon nomor 3 mendapatkan angka 17%. Pada itu hari pertama jam 7 malam. Ketua TKD Prabowo Gibran Kota Parepare, Sulawesi Selatan kedapatan memberikan uang kepada peserta saat acara senam sehat. Bawaslu Parepare tengah menelusuri unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang, oke. Disaksikan Komisioner Bawaslu Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Prabowo Gibran Kota Parepare, Suryanto membagi-bagikan uang kepada peserta senam sehat saat berkampanye. Yang kalah selalu mengatakan ada kecurangan. Itu selalu muncul setiap pemilu, siapapun pemenangnya. Dan saya kira kalau modus semacam itu bisa menimpa siapa saja. Buktinya tadi di coblosan itu ada juga yang sudah tercoblos 03.
tidak semua 02. Oke. Kemudian di Malaysia juga muncul semangat-semangat seperti itu di luar negeri. Di Jepang juga sama. Yang diuntungkan juga 03. Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Saya nyatakan itu sebagai hak warga negara. Oke, boleh. Karena itu tentu saja saya perlu menjelaskan mengapa saya menolak Gibran. Monggo. Gibran dilantik sebagai wali kota Solo pada Februari tahun 2021. Lalu 2 tahun 8 bulan kemudian ia ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ada waktu iri bilang dari bos 3 tahun Gibran menjadi wali kota di sebuah kota yang tidak terlalu besar, Surakarta. Ini sebetulnya sudah cukup menjadi alasan untuk membuat orang mempertanyakan kelayakan Gibran. Tetapi tak usah jauh berbicara tentang itu dulu, sebab ada sesuatu di hulu yang justru jadi alasan yang amat sangat penting dan mendasar. Saudara-saudara, alasan itu adalah nepotisme. Gibran Nepotisme katanya guys. Oke. anak kandung nepotisme. Ia dilahirkan dari proses politik barbar sekali ya? yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai nepotisme. Saya ingin mengutip langsung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 angka 5 dari undang-undang ini menyebutkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara, peristiwa keluarnya ketetapan MK nomor 90 tahun 2023 jelas memenuhi definisi nepotisme itu. Ada sang paman yang menjadi ketua MK. Ada presiden, ayah kandung Gibran, dan kakak ipar ketua MK. Maka memaksakan Gibran yang belum memenuhi syarat berdasarkan undang-undang sebelum direvisi oleh ketetapan MK tadi adalah perbuatan nepotisme. Dengan demikian, apa yang terjadi di hadapan kita sebetulnya adalah pelanggaran undang-undang dan di dalamnya terlibat presiden. Saya kasih kuliah di Melbourne. Oke, Bung Ruki, itu seru abang itu. Oke. Sebenarnya enggak. Saya bilang Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 20% margin of error. Tahu lah saya. Waktu itu saya bilang karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Mereka meminta Ketua KPU Hashim Asyari bertanggung jawab atas sederet kasus kecurangan pada pemilu 14 Februari lalu. Sejumlah tuntutan yang disampaikan diantaranya meminta KPU mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran karena telah melakukan kecurangan. Pelaporan resmi tim hukum Amin terblokir. Maksudnya gimana, Mas? Jadi tidak bisa diakses. Jadi handphone, nomor WhatsApp untuk tim pelaporan tim hukum Amin saat ini terblokir dan tidak bisa diakses WhatsApp-nya. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Kasian saya pakai lama, kasian saya dengan Bapak Jokowi. Keterlibatan oknum-oknum aparat yang tidak netral. Kemudian belum politik, belum manipulasi perolehan suara. Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi? Tim substansi? Tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat. Itu tidak ada artinya semua pada saat di closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar daripada
prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi. Saya tidak perlu lagi melihat perlu adanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu semacam ini. Apabila KPU dan Presiden Republik Indonesia juga tidak mau menggubris, ya kami akan turun lebih besar lagi. Kan ini pertanggungjawaban. Kalau KPU juga tidak bisa memberikan jawaban, saya meminta kepada Presiden Jokowi, kalau Presiden juga tidak mampu lagi untuk menekan KPU untuk memberikan jawaban yang pasti terhadap rakyat, ya lebih bagus Jokowi mundur. Oke Bu, santai Bu. Aduh ya Allah, banyak kali orang sakit hati. 2024 pelaksanaannya dinilai menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Ganjar itu arogan. Dia menyerang Prabowo dengan sangat keras, tapi dia melupakan bahwa masyarakat butuh kesantunan. Yang ketiga, bagaimana politik ganteng bapaknya ganteng, yang terlihat intelektual, terlihat cerdas, tampan, flamboyan, bijak, tapi tidak sesuai dengan bahasa yang dikeluarkannya. Ia emosional. Ketika penutup akhir di debat, ia mengatakan wajah diktator, otoriter, walaupun yang dibaca adalah kutipan dari Pak Presiden Joko Widodo saat itu, tapi masyarakat melihat kenapa harus dibaca itu. Guys, pokoknya ngabang yang itu tadi seru kali yang bahas masalah nepotisme. Itu siapa? Itu macam pokoknya paham lah itu masalah hukum. Oke, senggol-senggolnya kan masalah yang kemarin MK. Nah gini Bang, sebenarnya kita tak usah lah kita munafikan. Mau dibilang nepotisme, mau dibilang KKN, mau bilang apa itu, tapi ya kalau kata Bapak Prabowo, biarkan rakyat yang menilai katanya. Ya memang sudah dinilai dengan rakyat, memang sudah terbukti siapa yang menang kira-kira kan. Dan itu ya kan satu lagi tadi yang bapak tadi yang rambut putih tadi mengatakan tidak netral katanya. Wah itu jangan menebar hoax lah atau menebar fitnah kira-kira. Tidak netral dari mana kan kira-kira. Sekalipun ya kalau balik lagi kata Bapak Prabowo, yaitu ya biarkan rakyat yang menilai dan siapa yang menangnya realita di lapangan siapa, nah itu kira-kira ini ya udah kelewatan lah kira-kira. Masa iya kan menang telak di TPS di tempat kami, seluruh TPS tempat kami alhamdulillah menang telak, apalagi di desa-desa. Kalau di kota saja 02 menang, apalagi di desa kira-kira itu lebih menang lagi masalah. Jadi aduh udah capek saya kalau masalahnya. Pokoknya saya sudah saya sudah agak-agak bersifat netral lah kira-kira. Tapi ya nilai sendiri untuk kalian kira-kira makin lama makin banyak yang ngegas nilai-nilai politik. Oke. Ya Allah. Aduh. Saya akhiri. Semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.